Ya, sahabat YouTuber yang kami muliakan, terutama keluarga besar Puri Agung Jatikusumo di Singhasari ini. Hari ini tidak terduga saya mendapat dua orang tamu yang istimewa. Yang satu dari Depok, Jawa Barat. Kemarin sore telepon, "Mbah, saya mau ke Singhasari, sekarang berangkat." Ini adalah Pak Ujang. Selamat datang Pak Ujang. Yang kedua adalah seorang artis yang gegap gempita gagah sampai saat ini karena semangat Sabta Marganya tidak pernah luntur. Dan Anda pasti kenal, beliau adalah Mas Tarsan. Selamat datang Mas Tarsan. Terima kasih. Saya ke Pak Ujang dulu. Mas Ujang, sama kok mendadak kemarin sore berangkat dari sana menuju ke Singhasari, itu ada gereja apa? Emang saya pengen banget seorang Singhasari. Ya. Makanya nggak pakai ini, itu pengen langsung berangkat aja. Berangkat. Intinya nanti ngobrol di sini sampai tuntas itu ya. Lah. Ini yang Mas Tarsan kalah sama ngambil Mas sejak dulu ya. Sebenarnya yang diharap-harap itu adalah anak saya yang terakhir. Begitu telepon saya yang menceritakan, "Era di mana Mas Era?" Lah, anak saya Era itu sekarang mungkin nganter anaknya sekolah ya, masih kecil. Mas Tarsan, kalau saya cermati, sama itu tidak pernah lelah dari sebagai seorang seniman yang berjiwa Sabta Marga, tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti, dan selalu punya inisiatif yang menggugah. Sebenarnya jiwa itu terbawa dari mana sih Mas? Ya mungkin kalau faktor genetik nggak ada ya. Itu ya. Bapak saya itu seorang kepala desa. Saya pernah dijadikan kami tua itu gara-gara bapak saya kepala desa, tapi saya nggak kerasan, saya lebih suka main ludruk daripada jadi pamong desa. Gitu ceritanya. Jadi pengaruh lingkungan yang membawa saya ke dunia seni. Gitu ya. Karena di desa itu selalu ada ludruk, jadi saya sering nonton ludruk. Famili saya kalau punya hajat nanggap ludruk, saya kepingin jadi orang panggung itu. Itu awal. Ya, saya salut itu karena memang seorang seniman itu selalu di hati para penggemarnya. Dan seniman itu tidak mempunyai kelompok, golongan, dan sekat-sekat. Kalau waktu pelawak seorang pelawak main dalam panggung, intinya apa? Semua harus bisa tertawa atas lawakannya. Entah itu orang miskin, kayak orang kaya, kayak profesor, kayak tidak sekolah, kayak intinya seperti itu. Berbahagialah menjadi seorang seniman lah, Mas Tarsan. Ya. Akhir-akhir ini dunia akan mengalami perubahan besar-besaran. Dengan kemajuan teknologi lewat HP, lewat ini itu seakan-akan panggung-panggung itu sudah sulit kita temukan seperti waktu THR apa itulah. Ya. Terus penjenengan selama ini apa yang penjenengan lakukan sesuai dengan kerjanya batin? Pertama, saya itu orang bodoh. Saya pendidikan juga nggak tinggi. Modal saya hanyalah nerimo ing panggung. Waduh. Jadi kalau ada orang yang undang, saya berangkat. Kalau nggak ada yang undang, ya saya diam. Dan saya menggunakan ilmu siap untuk bisa bertahan. Ilmu siap itu bukan milik militer. Seperti hanya begini ya. Ini punya rezeki saya nabung. Kalau nggak punya ya nggak nabung. Kalau nggak ada ini ya tabungan diambil. Tapi alhamdulillah lumayan saya bisa nabung. Itu ilmu siapnya. Iya. Umpama saya judi, saya punya uang 200, yang 100 untuk judi, ini negatifnya ya. Yang 100 ini tak simpan. Jadi kalau umpamanya saya kalah habis ini, saya masih punya uang 100. Salut. Jadi sama dengan ilmu siapnya militer ya. Iya. Biasanya kalau ke sekolah kadang-kadang kalau menang sih nggak masalah. Tapi kalau banyak terdesak, larinya kemana, logisnya di mana, jemputan di mana, itu sudah terarah. Dengan demikian sistematikanya, dan militer itu punya disiplin. Militer itu memang satu disiplin yang sulit ditandingi oleh umum secara umum.
Karena saya itu semangat juang itu terus tinggi Mas, tapi disiplin militer tidak punya. Soalnya apa? Kadang-kadang itu waktu penting, kadang-kadang ngantuk tidur. Artinya itu masih membuang waktu lah Mas. Ini penjenengan setelah melihat nuansa dunia seni sekarang ini semakin terjepit oleh teknologi modern dan lain sebagainya, penjenengan usaha-usaha apa untuk tetap menggetarkan, menghidupkan kawan-kawan seperti Sri Mulat yang lalu itu apa? Kalau itu saya kira bukan bidangnya ya. Karena saya itu adalah pelaku, saya bukan orang pendidikan dan bukan dari akademi teater atau panggung. Jadi saya itu hanya berpikir kepada diri sendiri dan orang yang dekat dengan saya. Jadi kita tuh kalau nggak ada yang undang kita akan nganggur. Makanya kesempatan itu kita manfaatkan. Ilmu siapnya tuh sampai di mana. Jadi kalau kita nggak ilmu siap, kalau setidaknya upaya nggak ada pekerjaan ya, yang menderita adalah keluarga. Betul. Ya, non sewu. Ya. Yosua sekarang sudah berapa umur? Baru 79. 79. Bulan April ini. April ini 79. Ya, Kakang Adi dengan saya nanti November sudah 80 ya. Jenengan masih penting, masih artinya ini 79. Saya wah, 79. Tiap malam mesti beli kaos begini ya. Gitu ya. Mengingatkan. Oh, tua, coba cicilan deh. Iya. Tapi salut, nama jenengan itu di tengah-tengah masyarakat masih di hati itu masih ada. Ya. Terus ini dalam rangka apa? Kok kebetulan ke Jawa Timur itu dalam rangka? Saya tuh kalau mau ada waktu dan memang banyak nganggur, saya kan ada rumah di Kepanjen. Saya di Kepanjen. Kalau saya aslinya kan di Kanigoro, Kecamatan Pagelaran. Jadi kalau saya punya duit, saya ada waktu dan lama nggak apa ya. Nengok makannya orang tua tuh rasanya beban gitu. Walaupun setiap saya sholat itu selalu saya pakai. Ya. Tapi mungkin ya apa ya, susah untuk menjawab. Betul. Karena tanpa beliau orang tua tidak ada kita. Hebat. G. Lalu sekarang kan saya dengar katanya kalau masih ada yang manggil ya kita datang. Oh iya. Nah, kalau dipanggil itu solo atau membawa teman-teman? Saya mesti bawa teman. Ya. Biasanya siapa person? Ada, masih ada Tesi, ada Kadir. Mas Kadir, ya, Mas Tesi. Perempuan masih ada Yeti, Rohana ya tua-tuan itu aja. Itu ya. Tapi kadang-kadang kita bintang tamu Marwoto apa itu kadang-kadang. Iya. Syukurlah. Jadi kami selalu beberapa orang. Karena panggung kami itu adalah panggung teater rakyat, nggak modern seperti stand up comedy. Karena kalau stand up comedy ngomong sendiri, itu pokoknya S1, S2 yang main, nggak ada yang nggak S1 itu. Kalau saya juga S2, SMP. Ya salah Mas, karena apa ya? Orang yang berhasil hidup dalam arti berhasil sesuai dengan kiprahnya di masyarakat umumnya loh ya. Justru diperoleh dari di luar pendidikan formal. Pendidikan formal memang penting karena itu mencari ilmu pengetahuan. Tapi apa gunanya ilmu itu kalau dalam hidupnya itu tidak mempraktekkan ilmu itu, ya toh? Jadi ini saya lakukan sendiri. Saya berhasil justru lewat dunia panggung, bermasyarakat, guyonan sama teman-teman dan sampai sekarang itu tidak pernah berhenti gitu kan. Pernah saya diwawancara wartawan. Bedanya pelawak sekarang sama orang seperti Pak Lal gimana? Ya sama-sama punya modal. Kalau anak yang muda-muda itu kan mesti sarjana itu memang punya atau memiliki ilmu pengetahuan. Kalau saya hanya ilmu pengalaman. Iya. Ya modal itu. Lalu zaman punya cita-cita terakhir apa kira-kira? Ya, yang penting cita-cita saya seger waras, bisa ngomong anak putu, syukur istri cucu. Waduh hebat, itu yang paling mulia gitu. Dan umur tidak usah kita pikirkan. Itu urusan salah gitu. Nanti kalau waktunya datang sendiri, kalau bisa memang mumpung kita masih bisa bernapas, masih bisa ngomong, masih bisa melangkah kaki kita berbuat yang terbaik demi kepentingan
pribadi untuk umum. Gitu, nggih. Terima kasih Mas Tarsan. Selamat berjuang. Mbak Puput sekarang udah di mana? Udah Ada di rumah. punya putra. Anaknya satu SMP. Kelas Waduh, 1. dulu waktu kumpul sama Pak D-nya itu masih aduh, aduh ya. Gitu. Terima kasih Mas Tarsan. Ya udah. Demikianlah para penonton YouTuber yang kami muliakan, terutama keluarga besar Kurya Agung Jatikusumo. Dua orang tamu ini Mas Ujang dengan Mas Tarsan ini berkunjung ke sini dan kemuliaannya kami sebarkan kepada semuanya. Terima kasih. Kami ucapkan salam Nusantara dan selamat berjuang, semoga damai, tentram dan bahagia. Kami ucapkan Rahayu.